I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Aksi nyata 1, modul 1, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Dengan Muridka sekarang merupakan generasi digital natif. Pendidik berperan menjelaskan yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Kita sebagai pendidik ingin membekali murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar, dan mendampingi mereka memahami mencapai tujuan belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Kehidupan saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Murid kita sekarang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Mereka kelak bisa jadi sebagai pemimpin dalam perusahaan, sedang melakukan presentasi di ajang nasional ataupun internasional.
Pendidik dapat mengantarkan mimpi atau cita-cita mereka. Pendidik memiliki peran yang sangat besar dalam menuntun dan mengantarkan cita-cita mereka kelak. Ucapan dan perilaku kita sebagai pendidik akan meninggalkan makna bagi murid-murid yang akan menjadi bagian dari masyarakat. Dalam merancang, melaksanakan proses belajar serta evaluasi, kita harus utuh hadir di kelas sebab kontribusi kita menjadikan diri kita memiliki kecakapan di masa depan. Kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Pendidik harus selalu peduli terhadap dunia pendidikan di Indonesia untuk mengadakan perubahan menjadi lebih baik, yaitu perubahan pada diri sendiri, rekan sejawat, lingkungan, dan terutama dapat menumbuhkan nilai-nilai positif untuk murid sebagai transformasi dalam ekosistem pendidikan untuk menghadirkan perubahan nyata bagi pendidikan Indonesia. Modul 2, mendidik dan mengajar. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Maka pengajaran salah satu bagian dari pendidikan. Sama halnya dengan mengajar salah satu bagian dari mendidik. Pendidikan merupakan tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban agar budaya yang diwariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Pendidik dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan yang ada pada murid dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Pendidik tidak hanya bentuk pengajaran. Pendidikan tidak hanya bentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, namun juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan akhirnya murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Potensi murid hendaknya dituntun agar ia semakin baik adabnya untuk mendapatkan kecerdasan yang luas sehingga ia terlindungi dari pengaruh-pengaruh yang dapat menghambat bahkan melemahkan tumbuh potensinya atau kekuatan dirinya. Modul 3, mendampingi murid utuh dan menyeluruh. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, yaitu baik alam maupun zaman. Pembelajaran yang diterima murid sebaiknya membantu mendekatkan konteks dengan kodrat alamnya, bukan sebaliknya. Zaman terus berubah, sehingga perbedaan muatan pendidikan dan cara belajar abad 21 ini sangatlah jauh berbeda dibanding sesudah kemerdekaan dulu. Maka kita sebagai pendidik harus bergegas untuk beradaptasi sesuai dengan kodrat zaman, untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. Kemajuan pesat teknologi akan ada perubahan terhadap dengan cara belajar dan berinteraksi berdasarkan kodrat zaman. Maka guru harus menyiapkan dan beradaptasi dengan baik agar murid memiliki kompetensi yang relevan sesuai dengan keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Guru berperan membantu murid dalam mengelola respon-respon dan perasaan untuk menemukan dan menentukan tujuan belajarnya. Murid mampu memahami hubungan diri dan lingkungannya sebagai kodrat alam, serta kontribusinya terhadap lingkungan yang akan terbentuk. Kemampuan pengaturan belajar mandiri atau self-regulatory learning.
Misalkan, bagaimana cara proses mencari tahu tentang kelistrikan. Murid dapat belajar kepada ahli elektronika di luar jam pelajaran atas arahan guru. Tujuan utama pendidikan dapat menuntun tumbuh berkembangnya anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Dasar-dasar pendidikan nasional berangkat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan di jenjang SMA. Pendidik dapat menuntun, menjaga, memelihara kekuatan kodrat baiknya yang akan mempengaruhi kodrat alam dan zaman supaya anak-anak dapat hidup mandiri tanpa ketergantungan orang lain atau bangsa lain atau merdeka. Pembelajaran mandiri dimanapun anak berada. Menuntun artinya guru memfasilitasi laku siswa dalam rangka menebalkan kodrat baiknya, memfasilitasi dalam rangka memiliki kemampuan komplektif, reflektif, kritis, kreatif, dan inovatif. Murid perlu melihat bahwa apa yang menjadi peristiwa dan pengalaman yang dilihat dalam kehidupan sehari sebagai pengalaman belajarnya. Setelah kemandirian untuk masa depannya sudah muncul dari pilihan anak, usaha guru harus menyesuaikan materi pelajaran sesuai kebutuhan anak dan minatnya supaya dalam proses pembelajaran berlangsung anak tidak terbebani. Konteks pembelajaran bersama ini merupakan bagian anak tangga menuju langkah keberhasilan di sekian tahun yang akan datang. Anak selama proses belajar tidak terbebani karena dikejar oleh KKP atau nilai, sebab anak sudah memiliki kesadaran sendiri. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pendidik dapat mengajarkan perilaku rendah hati dan bekerja sama. Selain kognitif, murid membutuhkan tuntunan yang dapat menumbuhkan budi pekerti dalam kehidupannya. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, kognitif, rasa, afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan biologis, seperti rasa takut, cemas, gelisah, putus asa, tidak percaya diri, senang, bahagia, kecewa, sedih, dan lain-lain. Dan berperan menentukan karakter seseorang. Biologis juga dapat bagian dari intelligible yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir menyerap pengetahuan. Dalam mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, keluarga merupakan tempat utama dalam dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga merupakan penyempurna budi pekerti anak agar mereka dapat menjalani hidup dalam masyarakat. Di sekolah berperan oleh pendidik dapat ikut serta untuk menemukan kecerdasan budi pekerti melalui tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Sebab pendidik merupakan salah satu yang berpengaruh terhadap budi pekerti murid yang sewaktu-waktu mereka bisa berubah. Modul kelima. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi saja, melainkan memberikan pula pemahaman kepada murid tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan. Selain itu, pendidikan mengenal dan memahami kodrat anak, bahwa setiap murid dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Dalam menilai pemahaman murid, seharusnya tidak hanya menggunakan satu jenis pengukuran lalu menyimpulkannya,
tetapi dapat menggunakan alat ukur lainnya dengan melibatkan murid untuk merefleksikan pemahaman diri dari pengalaman belajarnya. Fungsi pendidikan dapat menghantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik dapat memberikan daya upaya untuk memaksimalkan serta mengembangkan akal budi pekerti murid.